Karena sesungguhnya roh adalah bagian dari zat Tuhan yang maha abadi, menyatu. Yo, yatnono liyep latuning praloyo. Nyo, nyoto sonyo nyetet labeting kadunyan. Mo, madiang ngalam, panrantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abi Putra Buana. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan atau mewejang tentang piwulang sejati ning urip, atau mengenal guru sejati. Pada suatu ketika seseorang akan sadar bahwa rumah, mobil, pacar, bahkan keluarga, ilmu pengetahuannya, kekayaan, dirinya sendiri yang selama ini dibanggakan, ternyata itu tidak berarti apa-apa bagi kehidupan abadinya. Pada sebuah peristiwa yang menghantam kesadarannya, dia dipaksa untuk mengakui bahwa hidupnya gagal dan sia-sia. Apa yang dimilikinya, apa yang dicintainya, dan apa yang diharapkannya bisa mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan, ternyata nol besar. Seseorang merasa terasing, sepi dan tersingkir, meskipun di sana banyak sahabat dan keluarga. Bahkan orang-orang yang menghiburnya, hatinya kosong, merana, dan ketakutan. Kita berteduh di bawah sebuah dunia, benda-benda dan diri jasmani yang sesungguhnya tidak kekal. Yang kekal justru adalah apa yang selama ini kita anggap sebagai hal yang gaib, hal yang menakutkan, dan hal yang bersifat mitos serta klinik. Kita enggan memasuki wilayah-wilayah tersebut karena kita merasa tidak senang dan tidak nyaman. Padahal senang dan nyaman yang bisa merasa adalah jasad, tubuh dan fisik yang nantinya akan mengalami sakit, rentah, dan sirna. Jasad kita nanti akan ditelan. Di dalam kematian, jasad kita akan dikubur, musnah dimakan cacing tanah. Tidak ada yang abadi kecuali berubah. Akhirat adalah sebuah zona metafisik dan gaib yang senantiasa berubah sesuai dengan garis kodrat yang diciptakan oleh manusia. Yang bisa merasakan yang abadi ini hanyalah roh kita. Roh adalah bagian paling hakiki, paling sejati pada diri kita. Roh senantiasa bermeditasi dalam keheningan dan berada di tempat suci di dalam diri manusia, karena tidak pernah tidak mengalami kematian, senantiasa menyuarakan kebenaran. Maka roh disebut dengan guru sejati. Meskipun jasad berada di dunia sekarang,
namun roh senantiasa berada di genggamannya, dan beradanya roh melampaui ruang dan waktu di dunia. Jadi roh senantiasa dalam kondisi tetap hidup abadi sepanjang masa. Setelah ditiupkan roh dan kemudian menjadi manusia, maka roh ini tidak pernah mati lagi untuk selamanya. Roh menikmati dunia dan akhirat, mengalami berbagai macam baju, kesadaran akal dan hati dari manusia sendiri. Roh tidak mengenal pintar dan bodoh, tidak berilmu atau benar, tidak merasa susah dan senang. Roh kita senantiasa ada, karena sesungguhnya roh adalah bagian dari zat Tuhan yang maha abadi, menyatu, manunggal kamu wangi Gusti. Dan seperti dimana di dalam kitab sudah tertuliskan bahwa Allah ada di antara umat Nabi, dan wujud Tuhan, wujud nafas, karena wujud dari roh, energi roh abadi selama-lamanya, karena selalu terpancar dari zat-Nya yang maha sempurna, karena sifatnya yang abadi. Maka roh tidak mengenal surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan Tuhan, sementara roh adalah bagian zat Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menempatkan dirinya sendiri dalam surga atau neraka. Sehingga benar, bila nanti setelah alam ini digulung, maka roh kita akan kembali di dalam diri. Surga dan neraka diciptakan sendiri oleh manusia untuk mereka yang masih berkeinginan untuk melanjutkan kehidupan setelah kehidupan nyata di bumi, masih berharap segala sesuatu lebih. Ini wilayah gaib yang tercipta bagi mereka yang belum puas dengan kehidupan dunia. Bagi mereka yang sudah puas dan bersyukur diperkenankan Tuhan untuk hidup di dunia ini saja, maka tempat tinggal mereka tidak di surga atau neraka. Mereka akan menyatu sebagai awalnya dulu sebelum semuanya ada kecuali zat-Nya, yaitu manunggaling kawula Gusti. Jadi salah satu di dalam kitab atau surat-surat, bahkan kitab-kitab Al-Quran, bacalah dan hayati maknanya secara mendalam. Apa yang ada di surga dan neraka menurut kitab suci. Di surga ada apapun yang diinginkan. Bahkan kita berharap semuanya selalu ada di dalam surga. Sebagaimana pernah dikatakan Rasul, sekiranya kau letakkan matahari di tangan kananku, maka aku tidak akan melakukannya. Aku memilih mati terbakar habis demi keyakinanku. Maka dari itu, yakinlah pada dirimu, karena sesungguhnya dirimulah wujud dari segala isi di dalam keimanan. Sebagai orang Jawa atau kebudayaan Jawa, di mana hal-hal tersebut sudah tertuliskan, yaitu di dalam aksara 20, di mana yang berbunyi Hanacaraka data sawala pada jayanya maka bataya. Ha mengartikan hononiro sejatining wahono ning hyang. No nadya noraka satmoto pasti on. Co carming hyang yakti tian ceto wineto. Ro rasa kenora ketelan angganiro. Ko kawruhono jiwaniro kungsi kurang wisesa. Do dadi sasar yeniro ora waspada. To tamatno prebaning yang sung sasmita. So sasmitane kang si bisa krasa. Wo waspada wadi kang sira go. Lo
lalekno yen sira tumeki laris. Po pati sasar tanmung kangyo. Do dasar beda kang wis kawis ing donya. Jo jangkane mung jenak jemeneng jiwa raga. Yo yatnono liyep latuning pralaya. Nyo nyoto saya nyetet labeting kadonyan. Mo madyang ngalam panrantuan ayo samar. Go gayahaning tan nolian jung sarwa argo. Bo bali murba wisesa ing jero jaba. To talukane widarja tabah nista. Ngo ngarah ing reh mardi mardya tingkang. Eling lan podo eling. Dimana kita sebagai orang Jawa sudah menggambarkan bahwa sesungguhnya kita sudah tertulis di dalam aksara serta nama. Kenalilah diri, maka akan mengenal wujud. Itulah salah satu pengupasan atau wejangan yang terdapat di dalam kitab Kejawi. Kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini tidak bisa diwejangkan secara detail dengan orang yang belum paham. Karena ini merupakan wejangan kejawen. Saya, Abi Putra Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai